Kedokteran Angkatan 2018. Saya di sini selaku peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 tahun 2021. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka KKN kali ini dikembalikan ke daerah masing-masing atau bisa disebut dengan KKN pulang kampung. KKN pada kali ini mengusung tema yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan. Adapun salah satu tujuan dari KKN Tim 2 kali ini yaitu adalah terdapat di Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kelurahan Bandung merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kelurahan Bandung memiliki luas wilayah 8,8 km persegi yang di dalamnya terdapat 22 RT dan 5 RW. Jumlah penduduk di Kelurahan Bandung yaitu 6.257 jiwa dengan 1.910 KK. Kelurahan Bandung merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan daerah di Kabupaten Tegal, sehingga menjadi salah satu jalan utama yang menghubungkan antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Hal tersebut menjadikan Kelurahan Bandung merupakan salah satu tempat yang cukup ramai dan mengakibatkan penularan virus COVID-19 di Kelurahan Bandung cukup tinggi. Hal ini dibarengi oleh masyarakat yang masih belum sadar akan bahaya virus yang menyebar saat ini, ditambah dengan isu-isu negatif yang bergulir mengenai virus tersebut. Saat ini masih banyak masyarakat di Kelurahan Bandung yang belum memahami vaksin COVID-19 dan belum memiliki kesadaran untuk dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu, menurut kami penting untuk dilakukan edukasi mengenai vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kelurahan Bandung merupakan salah satu akses penghubung Kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang mana daerah tersebut sangat rentan untuk terjadi penularan COVID-19. Maka diperlukan pula edukasi mengenai tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar mengingat kurang memadainya fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tegal dan di Kabupaten Tegal. Sehingga masyarakat Bandung bisa lebih memahami fungsi dari isolasi mandiri tersebut, kemudian masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik sehingga rantai penularan virus COVID-19 dapat diputus. Saat ini pemerintah sedang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM. Oleh karena itu, KKN pada kali ini dibuat dengan metode daring. Mahasiswa membuat KKN dengan menggunakan media video yang kemudian diupload ke YouTube, kemudian dibagikan kepada masyarakat di Kelurahan Bandung. Untuk mengetahui pengaruh dari video tersebut, maka mahasiswa memberikan soal pre dan post test. Ada dua program yang dijalankan dalam KKN kali ini. Yang pertama yaitu adalah sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 dan yang kedua yaitu adalah edukasi mengenai tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Pada program pertama yaitu sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 dijelaskan. Yang pertama yaitu adalah apakah fungsi vaksin, kemudian yang kedua bagaimana cara kerja vaksin, kemudian yang ketiga adalah keamanan dan efektivitas dari vaksin serta usia bisa dilakukannya vaksinasi. Adapun untuk program kedua yaitu program mengenai edukasi tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Di situ dijelaskan yang pertama adalah kriteria seseorang bisa dilakukan isolasi mandiri, kemudian apa yang harus dilakukan ketika orang melakukan isolasi mandiri, dan yang ketiga yaitu adalah tempat yang baik untuk dilakukan isolasi mandiri. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018, peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19. Vaksin dapat membuat kita kebal dari suatu penyakit. Orang yang telah divaksin, maka dia akan memiliki kekebalan dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dia terinfeksi oleh virus, maka dia tidak akan sakit. Atau jika misalkan dia sakit, dia akan hanya mengalami gejala yang ringan. Cara kerja vaksin adalah saat vaksin disuntikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengenali virus atau komponen yang kemudian tubuh dia akan merespon berbentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan, sehingga ketika seseorang tersebut terinfeksi, maka dia sudah memiliki kekebalan sehingga gejala yang dialami akan menjadi lebih ringan.
semua vaksin yang telah mendapatkan izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah dijamin efektivitas dan keamanannya. Oleh karena itu, segeralah lakukan vaksinasi agar Anda segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulannya masing-masing. Selagi vaksin itu sudah berada di atas standar WHO, yaitu di atas 50%, dan sudah mendapatkan izin dari BPOM, maka vaksin tersebut sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan telah mendapatkan vaksinasi lengkap jika orang tersebut sudah disuntik dengan 2 kali dengan jeda waktu 14 hari antar suntikannya. Setelah penyuntikan tersebut, perlu waktu bagi tubuh untuk membentuk sistem kekebalan, sehingga protokol kesehatan tetap diperlukan meskipun orang tersebut telah divaksinasi. Seseorang yang pernah terkonfirmasi COVID-19 tetap perlu dilakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan 3 bulan setelah orang tersebut dinyatakan negatif. Nah, sebelum dilakukan vaksinasi, tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian, efek samping dari vaksinasi COVID-19 yaitu ada 2. Ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat menyeluruh. Untuk yang bersifat lokal, biasanya terjadi kemerahan atau perasaan nyeri pada daerah bekas suntikan. Adapun yang bersifat menyeluruh, biasanya dia terjadi demam, pusing, mual, maupun muntah. Akan tetapi, efek-efek tersebut dia akan hilang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lakukanlah vaksinasi karena efek sampingnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan manfaatnya. Berdasarkan keputusan pemerintah, usia vaksinasi COVID-19 adalah di atas 12 tahun. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sudah di atas 12 tahun, bisa segera mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Kekebalan kelompok atau herd immunity bisa tercapai jika cakupan vaksinasinya sudah tinggi, yaitu 70% dari jumlah total populasi. Oleh karena itu, segera lakukanlah vaksinasi, karena vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bisa melindungi orang sekitar. Ayo lur, pada vaksin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018, merupakan peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan edukasi mengenai tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Seseorang dinyatakan terinfeksi virus COVID-19 apabila dia mendapatkan hasil yang positif dari pemeriksaan PCR atau mendapatkan hasil reaktif dari swab antigen. Seseorang bisa diputuskan untuk melakukan isolasi mandiri ketika orang tersebut terkonfirmasi COVID-19 tetapi dia tanpa gejala, atau seseorang tersebut terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan. Gejala ringan itu seperti apa? Misalnya dia itu demam 2 hari, kemudian dia batuk ringan, kemudian dia lemas, kemudian mual dan muntah ringan tapi tanpa disertai dengan adanya sesak nafas. Seseorang melakukan isolasi mandiri tergantung dari gejala seseorang tersebut. Apabila pasien tanpa gejala, maka pasien cukup melakukan isolasi mandiri selama 10 hari tanpa harus meminum obat, tetapi pasien di sini dianjurkan untuk meminum multivitamin, kemudian makan makanan gizi seimbang, kemudian pasien juga dianjurkan untuk berjemur. Nah, selain itu pada pasien dengan tanpa gejala masih diperbolehkan untuk berolahraga. Kemudian pada pasien dengan gejala ringan, di sini pasien harus melakukan isolasi mandiri selama 10-14 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Kemudian pasien diberikan obat sesuai dengan gejala pasien tersebut. Apabila pasien tersebut demam, diberi obat penurun panas. Apabila pasien batuk, diberi obat batuk. Kemudian antivirus diberikan, tetapi harus dengan resep dokter. Pada pasien dengan gejala ringan, di sini pasien juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga, sama seperti pada pasien dengan tanpa gejala. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk meminum madu. Seseorang dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19 juga tergantung dari gejalanya.
Apabila pasien tersebut tanpa gejala, maka pasien melakukan isolasi mandiri 10 hari, kemudian tidak perlu melakukan PCR. Apabila pasien tersebut gejalanya ringan, maka setelah melakukan isolasi mandiri 10-14 hari, maka pasien harus melakukan PCR. Hal-hal yang perlu dilakukan apabila isolasi mandiri telah selesai dan isolasi mandiri tersebut dilakukan di rumah adalah tempat pasien tersebut dirawat atau kamar dari pasien tersebut harus dibersihkan dengan menggunakan desinfektan. Sekian dari saya edukasi mengenai tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Pesan dari saya adalah bagi Anda yang memiliki gejala yang mengarah kepada COVID-19 atau Anda baru saja melakukan kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, Anda harus memeriksakan diri. Supaya apa? Supaya mata rantai penularan COVID-19 dapat dihentikan dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan bagi Anda yang harus melakukan isolasi mandiri, jangan stres, jangan takut, lakukan apa yang membuat Anda senang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari Lurah Bandung mengenai KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021. Ibu Lurah, di sini KKN Tim 2 Undip sudah berjalan. Ibu, bagaimana ya Bu untuk perjalanan KKN Tim 2 ini? Terima kasih. Kita dari kelurahan alhamdulillah terbantu dengan adanya KKN dari Undip. Apalagi ini masa pandemi, jadi memang kita tidak diperbolehkan untuk berinteraksi yang terlalu sering ke masyarakat. Gantinya interaksi ke masyarakat. Saya terima kasih sama Undip, KKN di Kelurahan Bandung sudah menyediakan itu pamflet. Jadi masyarakat itu tidak harus yang KKN datang ke masyarakat, yang masyarakat itu bisa membaca semua ketentuan yang ada pas kita pandemi sekarang ini. Terima kasih, nanti ucapan ke Undip dari kita Kelurahan Bandung. Terima kasih dengan adanya Mas ini KKN Bandung, kita terbantukan karena yang mestinya dengan masyarakat tidak usah kita ngasih satu-satu, dia bisa membaca sendiri pamflet yang dengan berikan semua ke Kelurahan Bandung. Ya. Terima kasih Bu, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat juga ya. Amin, ya amin, amin. Semoga juga bisa menjadi pribadi masyarakat seperti pemahamannya meningkat seperti itu. Jadi terima kasih Bu. Demikian video profil KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021 ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.